Kabut tipis menyelimuti puncak Sikunir saat fajar menyingsing, menciptakan siluet magis di antara para pendaki yang menanti keajaiban Golden Sunrise yang termasyhur. Gilang, seorang fotografer muda berusia 28 tahun dengan rambut coklat gelap berantakan dan jaket outdoor hijau zaitun, mengarahkan lensanya ke arah ufuk timur yang perlahan memerah. Satu jepretan lagi, dan dunia akan melihat surga yang tersembunyi di tanah para dewa ini. Bisiknya penuh kekaguman pada alam yang membentang luas di hadapannya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang gadis yang berdiri diam menatap langit dengan tatapan yang sangat puitis dan mendalam. Gadis itu adalah Mentari, seorang perempuan berusia 23 tahun dengan rambut hitam panjang yang dikepang longgar dan syal batik yang melilit lehernya dengan anggun. Dia tampak sedang mencatat sesuatu di buku kecilnya, mungkin sebuah bait puisi tentang keindahan pagi yang dingin namun menghangatkan jiwa. Gilang memberanikan diri mendekat, merasa terpesona oleh cara Mentari berinteraksi dengan alam sekitarnya tanpa perlu banyak bicara. "Mentari, lihatlah bagaimana cahaya matahari ini menyentuh wajahmu. Itu lebih indah dari foto manapun yang pernah kuambil selama ini," ujar Gilang dengan nada lembut yang turut. Mentari menoleh dan tersenyum tipis. Matanya berbinar memantulkan cahaya emas matahari yang baru saja muncul di balik gunung yang menjulang tinggi. Dia merasa ada koneksi instan yang terbentuk dengan pria asing ini, seolah mereka sudah lama mengenal satu sama lain dalam dimensi waktu yang berbeda. Kadang kamera hanya menangkap bentuk, tapi mata hati menangkap rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh ribuan piksel sekalipun. Balas Mentari dengan suara yang lembut seperti angin pagi. Percakapan itu pun berlanjut, mengalir begitu saja seiring dengan semakin terangnya cahaya hari di dataran tinggi yang indah tersebut. Hari-hari berikutnya di Dieng menjadi rangkaian petualangan kecil bagi mereka berdua, menjelajahi setiap sudut Telaga Warna hingga candi-candi kuno yang syarat akan sejarah. Gilang seringkali menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memotret Mentari yang sedang duduk termenung di tepi danau, mencari inspirasi untuk puisinya yang baru. Bagi Gilang, setiap gerakan Mentari adalah seni yang harus diabadikan agar tidak lekang oleh waktu yang terus berputar cepat. "Aku merasa tempat ini memanggil jiwaku untuk tetap tinggal, dan kehadiranmu membuat panggilan itu terdengar semakin jelas dan nyata," ungkap Gilang saat mereka beristirahat di ladang sayur. Namun, kedamaian itu terusik ketika Yuda, seorang pria berusia 30 tahun dengan rambut undercut klimis dan jaket desainer hitam yang terlihat sangat mahal, tiba-tiba muncul di Dieng. Yuda adalah bagian dari masa lalu Mentari yang telah sukses bekerja di luar negeri dan kini datang kembali untuk menjemput apa yang dianggapnya miliknya. Dia berdiri di depan penginapan Mentari dengan wajah yang memancarkan kepercayaan diri yang berlebihan, seolah-olah kemewahannya bisa membeli segala sesuatu di desa ini. "Mentari, aku sudah menyiapkan segalanya untukmu di sana, dunia yang jauh lebih baik dari tempat dingin ini," seru Yuda dengan nada memerintah. Mentari terkejut melihat kehadiran Yuda yang begitu tiba-tiba, membawa kembali kenangan lama yang sebenarnya ingin dia lupakan demi kedamaian batinnya sekarang. Yuda mendekat dan mencoba menggenggam tangan Mentari, menawarkan tiket pesawat dan kehidupan mewah yang mungkin menjadi impian banyak gadis di luar sana. "Ikutlah denganku sekarang juga. Dieng terlalu kecil untuk bakatmu. Kamu butuh dunia yang lebih luas untuk bersinar dan berkembang," desak Yuda tanpa memedulikan raut wajah Mentari yang tampak bingung dan sedikit tertekan oleh tawaran tersebut. Batin Mentari berkecamuk hebat antara mengikuti ambisi masa lalu yang ditawarkan Yuda atau tetap berada di tanah kelahirannya yang tenang bersama cinta yang baru tumbuh. Dia berjalan sendirian di sepanjang tepian Telaga Warna, mencoba mencari jawaban dari pantulan air yang tenang, namun menyimpan kedalaman yang misterius. "Haruskah aku pergi mengejar gemerlap dunia luar dan meninggalkan semua kehangatan yang baru saja kutemukan di sini?" pikirnya dalam hati dengan penuh keraguan. Udara Dieng yang menusuk tulang seakan mencoba mengingatkannya pada setiap akar rumput yang telah membentuk kepribadiannya hingga saat. Gilang melihat perubahan sikap Mentari dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti gadis yang mulai dicintainya itu. Dia tidak ingin memaksa Mentari untuk memilih. Namun dia juga tidak sanggup jika harus melihat Mentari pergi ke tempat yang mungkin tidak menghargai jiwanya yang murni. "Aku melihat ada mendung di matamu yang biasanya cerah seperti fajar. Apakah ini karena pria yang baru saja datang itu?" tanya Gilang saat mereka bertemu di dekat kompleks Candi Arjuna yang megah dan ketegangan memuncak ketika Yuda dan Gilang akhirnya bertemu secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi lokal yang hangat di tengah desa.
Yuda menatap Gilang dengan pandangan meremehkan, menganggap fotografer itu hanyalah seorang pengelana tanpa masa depan yang jelas yang hanya akan menghambat karier Mentari. Kamu pikir kamu bisa memberikan apa untuknya dengan hanya bermodalkan foto-foto pemandangan seperti ini? Sindir Yuda dengan nada ketus yang menyakitkan telinga. Gilang tetap tenang. Dia tahu bahwa kekayaan tidak selalu diukur dengan angka di dalam rekening bank, melainkan dengan ketenangan jiwa. Persiapan Dieng Culture Festival pun dimulai. Seluruh desa menjadi sibuk dengan berbagai ornamen warna-warni dan persiapan ribuan lampion yang akan diterbangkan ke langit malam. Mentari terjebak dalam hiruk-pikuk persiapan tersebut. Namun, pikirannya tetap melayang pada pilihan sulit yang harus segera dia buat sebelum festival berakhir. Dia membantu anak-anak desa menyiapkan pertunjukan tari, mencoba mengalihkan rasa bimbang yang terus menghantuinya di setiap hembusan napas. Keindahan budaya ini adalah bagian dari diriku, dan aku takut akan kehilangan semua ini jika aku pergi nanti, gumamnya lirih pada diri sendiri. Malam puncak festival akhirnya tiba. Ribuan orang berkumpul di lapangan luas dengan lampion di tangan mereka masing-masing, siap untuk menerangi kedelapan langit Dieng. Cahaya kuning kemerahan dari api lampion menciptakan suasana yang begitu romantis dan penuh harapan, seolah doa-doa setiap orang terbang menuju angkasa. Gilang berdiri di tengah kerumunan, memegang kameranya, namun kali ini dia lebih banyak memperhatikan Mentari yang berdiri tidak jauh darinya. Malam ini adalah penentuan, sebuah janji yang akan terucap di bawah ribuan cahaya yang melayang bebas di udara dingin yang membeku. Gilang kemudian menarik Mentari ke sebuah sudut yang lebih sepi, dan menunjukkan sebuah album foto kecil yang telah dia susun dengan penuh dedikasi selama beberapa hari terakhir. Di dalamnya terdapat foto-foto Mentari yang diambil secara sembunyi-sembunyi, menangkap setiap ekspresi jiwa tulus sang gadis terhadap tanah kelahirannya yang sangat dia cintai. Lihatlah foto-foto ini Mentari. Ini bukan hanya tentang kecantikanmu, tapi tentang bagaimana kamu menjadi detak jantung bagi tempat ini. Ucap Gilang dengan suara rendah yang penuh dengan emosi mendalam. Yuda datang menghampiri mereka, merasa tidak sabar karena Mentari belum memberikan jawaban pasti atas ajakannya untuk pergi meninggalkan desa malam itu juga. Ayo Mentari, lupakan semua ini dan ikutlah denganku sekarang. Mobil sudah menunggu di bawah untuk membawa kita ke bandara. Paksa Yuda dengan nada yang semakin mendesak. Dia tidak mengerti bahwa kebahagiaan Mentari tidak bisa dibeli dengan tiket perjalanan kelas 1 atau janji-janji kehidupan glamor di kota metropolitan yang penuh dengan kepalsuan. Yuda hanya melihat Mentari sebagai pelengkap kesuksesannya, bukan sebagai pribadi yang mandiri. Mentari menatap foto-foto karya Gilang, lalu menatap lampion yang beterbangan, dan akhirnya menatap mata Yuda dengan penuh keberanian yang baru saja dia temukan. Dia menyadari bahwa dunia luas tidak ada artinya jika dia harus kehilangan jati diri dan akar budayanya yang telah memberinya inspirasi selama bertahun-tahun. Dunia luas tidak ada artinya jika aku harus kehilangan diriku sendiri, Yuda. Di sini, aku menemukan cahaya yang tidak pernah redup dalam jiwaku. Tegas Mentari dengan suara yang sangat tenang, namun penuh dengan kekuatan yang tak terbantah. Yuda tertegun mendengar jawaban Mentari. Dia tidak menyangka bahwa gadis desa yang dianggapnya lugu itu bisa memiliki keteguhan hati yang begitu besar untuk menolak tawarannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Yuda berbalik dan melangkah pergi meninggalkan festival, menyadari bahwa dia telah kehilangan Mentari selamanya karena kesombongannya sendiri. Mentari merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah luruh bersama hilangnya bayangan Yuda di kegelapan malam. Kini hanya ada dia, Gilang, dan keindahan Dieng yang seakan ikut tersenyum merayakan keputusan berani yang baru saja dia ambil. Gilang mendekati Mentari dan menggenggam tangannya dengan lembut. Sebuah janji setia tanpa kata terucap di antara mereka, di bawah ribuan lampion yang masih menari di langit. Mereka berdua menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa jauh kita pergi, melainkan tentang menemukan seseorang yang menghargai siapa kita sebenarnya dan di mana kita berasal. Terima kasih telah menunjukkan siapa aku sebenarnya melalui lensa kameramu, bisik Mentari sambil menyandarkan kepalanya di bahu Gilang yang terasa sangat kokoh dan memberikan rasa aman yang luar biasa. Kisah ini berakhir dengan fajar baru di Bukit Sikunir, di mana Mentari dan Gilang kembali berdiri menatap matahari terbit. Namun, kali ini dengan kepastian hati yang utuh.
Pelajaran berharga yang bisa kita petik adalah bahwa terkadang apa yang kita cari di ujung dunia sebenarnya sudah ada di depan mata, dalam kesederhanaan dan ketulusan hati. Terima kasih sudah menonton kisah janji setia ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kalian lebih memilih kenyamanan masa lalu atau petualangan baru yang penuh makna?